Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Pada pertemuan kali ini, kita masih melanjut di bab 2, pelajaran PPKN kelas 7 tentang norma dan keadilan, di mana setelah minggu kemarin kita telah membahas di subbab pertama, yang hari ini kita akan membahas yang kedua, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan itu adalah aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat itu terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, kita itu memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup tentunya yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan tidak ketertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Nah, di sini terdapat fungsi dari aturan dalam masyarakat. Yang pertama adanya pedoman dalam bertingkah laku. Nah, di mana menurut norma ini adalah aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua yaitu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma juga mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan ataupun ketidaktertiban. Dan yang terakhir adanya sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat itu diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam berkehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Nah, kita sebagai makhluk sosial ini manusia lahir dan berkembang dan meninggal dunia pun kita di dalam masyarakat. Nah, setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Maka dengan demikian, keberadaan norma itu melekat dalam kehidupan bermasyarakat atau kita sebagai makhluk individu perlu atau membutuhkan makhluk individu yang lain ataupun orang lain dalam kehidupan di masyarakat. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sanksinya. Nah, pada umumnya, norma hukum itu memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai satu tujuan keadilan. Nah, maka diperlukannya alat-alat pelengkap. Nah, dengan demikian, paksaan berlakunya norma-norma hukum itu dilakukan oleh alat-alat pelengkap dengan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam norma hukum atau petugas yang berwenangnya. Secara garis besar, fungsi dari norma hukum itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hukum untuk memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlakunya dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga yaitu fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang keempat yaitu fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah. Sepatutnya tidak sewenang-wenang.
Keadilan mendasarkan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Nah, nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Dalam arti pihak negara yang wajib mematuhi keadilan dalam membentuk keadilan membagi, dalam membentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Dan yang kedua yaitu keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antar warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang ketiga yaitu keadilan komutatif, suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Nah, dalam penegakan hukum ini pada pokoknya merupakan penegakan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Pada pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat dan ringannya seperti teguran dan peringatan. Misalnya pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan, penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati. Dalam dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Di sini adanya pembalasan atas kesalahan, penjeraan baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku, rehabilitasi menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan, dan mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Selanjutnya, di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada pasal 10 menyatakan bahwa hukuman pokok itu meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan itu meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, pada hukum perdata di sini hukumannya berupa ganti rugi. Nah, setelah pidana dan perdata ada juga hukum di dalam tata usaha negara yang sanksinya yaitu hukuman berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai. Kemudian adanya pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, pencabutan izin terbit, dan sebagainya. Nah, di mana dalam ketiga hukum tersebut adanya lembaga peradilan yang memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Nah, melalui lembaga peradilan inilah anggota masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Baiklah, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan mengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan dari segi penulisan ataupun ucapan. Sampai ketemu di pelajaran PPKN selanjutnya. Salam PPKN, good citizen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.